Ya, tema kali ini memang sengaja mengetengahkan itu ya, mengetengahkan tulisan ulasan dari Pamela Patinama yang mencoba mengulas cerita-cerita yang ditulis oleh Maria Dermout, sastrawan Belanda bukan asal, kelahiran Pekalongan itu. Dan menarik tadi kalau kita coba cermati ulasan dari Pamela Patinama yang mengulas Nokpas, apa nama judulnya saya lupa. Nokpas Gisteren ya. Bagaimana kemudian di dalam ulasannya Pamela mengatakan bahwa pada umumnya sastra Hindia Belanda yang ditulis oleh orang-orang Belanda pada waktu itu ya, lebih banyak lebih banyak memberikan porsi kepada orang-orang Eropa sebagai tokoh di dalam cerita, terus kemudian kemudian world view atau point of view-nya itu pakai cara pandang mereka, dan orang-orang lokal terutama orang-orang Nusantara pada waktu itu, orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia pada waktu itu ya, itu tidak diberi porsi, hanya diceritakan sebagai latar belakang saja. Nah, latar belakang dari peristiwa-peristiwa yang melintas di sepanjang cerita. Nah, tapi Dermout justru melakukan hal yang berbeda. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam Nokpas Gisteren ini justru tokoh-tokoh lokal, seperti tadi ada tokoh Urip, ada tokoh Buyung, ada tokoh siapa lagi nama tokohnya, diberi nama ya. Kalau dulu itu kalau di sastra Hindia Belanda, sastra kolonial Hindia Belanda, rata-rata nama-nama itu tidak ada, hanya paling disebut seorang pedagang, seorang petani atau apalah itu. Nah, tapi Dermout justru memberikan nyawa kepada menghidupkan tokoh-tokoh yang hadir sebagai representasi tokoh lokal atau tokoh-tokoh cerita yang berlatar belakangkan penduduk asal gitu ya. Nah, itu diberi nama, ada Karto, ada siapa lagi, Urip, ada Buyung, ada Ros, ada siapa lagi, Mangun ya. Dan tidak hanya diberi nama, tapi mereka juga diberi porsi untuk bersuara, ada dialog yang dimainkan di dalam cerita. Nah, ini yang menjadikan cerita Nokpas Gisteren ini menjadi dipandang oleh Pamela sebagai karya sastra penting untuk membaca bagaimana cara pandang Dermout tentang kolonial. Nah, tadi juga sudah disebut pada bagian sebelumnya ya, ada sebuah contoh fragmen tentang kekerasan kolonial juga yang ditampakkan dalam Nokpas Gisteren karya dari Dermout ini. Nah, apa fragmen yang dimaksud? Nah, ini dia. Dalam sebuah pertemuan akrab para elit Holland, dengan senang hati seorang dokter menguraikan sebuah penyiksaan sadis. Menurutnya, hati yang lemah lembut tidak ada gunanya. Nah, kemudian Pamela memberikan mengutip dari novel yang ditulis oleh Dermout. Begini kutipannya. Aku selalu bilang, kalau kamu memukul, harus pukul yang benar, nyaris mati. Tante Nancy, bibi dari Rick yang peselingkuh itu, terperanjat. Tidak sudi lagi mendengarkan sang dokter dan berjalan menuju taman. Dermout kemudian menggambarkan bagaimana Nancy merasa dikelabui oleh taman magis itu. Pepohonan tinggi yang tak berkeming, aroma bunga yang memabukkan, tanaman kemuning dengan bunga-bunga putih yang mekar di bawah cahaya bulan, siluet gunung di kejauhan, dingin, jelas, tegas, semua tampak diam. Begitu keperakan dan putih.
seolah-olah dalam cahaya suci penuh berkah itu, yang buruk menjadi baik, dan tak sempurna menjadi sempurna, dan semua kejahatan terampuni. Namun ada juga sebuah tiang tempat seorang laki-laki digantung. Sipir dan dokter ada di sana. Kewalahan dengan emosinya, tiba-tiba Nancy menyadari betapa mudahnya taman yang tertata indah itu membuatnya lupa akan kejahatan kolonial. Ia memutuskan untuk menjadi baik, merelakan cintanya pada Fred dan kembali pada suami sahnya. Fokusnya bukanlah pada kehidupan percintaan Nancy sebenarnya, tetapi bahwa dalam fragmen itu dan fragmen-fragmen lainnya dari Nok Pas Gisteren yang melankolis dan hening itu, Dermot mengacu pada keburukan, kerusuhan dan kekerasan yang merupakan fenomena menjamur dalam kehidupan orang Eropa di Hindia Belanda. Itu sekilas ulasan Nok Pas Gisteren yang ditulis oleh Pamela Patinama. Lalu apalagi yang diulas oleh Pamela Patinama tentang karya-karya Dermot? Ini dia. Kali ini ulasan yang kedua mengenai terhadap cerita yang ditulis oleh Dermot berjudul The 10.000 Dingen, yang terdiri atas 6 bab. Nah, 2 bab pertama dan bab terakhirnya adalah yang paling menarik perhatian para kritikus sastra. Nah, 3 cerita ini berlatar di kebun tua Kleintis ya, bener ya. Dan berkisah tentang nasib tragis sebuah keluarga yang kelaparan yang menghuni kebun tersebut. Ada Felicia yang selamanya menangisi suaminya yang kabur, anak laki-lakinya Himpis yang dibunuh, dan nenek Felicia. Cerita pertama dan terakhir mencakup 4 cerita pembunuhan. Ke-6 bab ini bisa dibaca terpisah karena tidak saling terhubung, baik secara naratif maupun kronologis. Namun ke-6-nya tetap merupakan satu kesatuan. Nah, 6 cerita ini memiliki keterkaitan satu sama lain melalui permainan waktu yang muncul melalui pengulangan, prediksi-prediksi, dan ingatan. Nah, dengan permainan ini, penulis yaitu Maria Dermot berhasil menggabungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, sehingga ingatan tidak pernah berdiri sendiri. Gaung yang selalu muncul kembali tersebut membuat masa lalu menghantui masa kini. Nah, dengan demikian, sesuatu yang telah terjadi di waktu yang bersamaan juga belum berlalu. Nah, secara implisit dan eksplisit, pengulangan-pengulangan ini merujuk kembali pada sejarah kelam Kepulauan Maluku. Pada abad ke-16, pedagang Eropa berlayar ke arah timur untuk mendapatkan monopoli atas rempah-rempah Maluku yang menguntungkan cengkeh, pala, dan juga fuli. Ambon adalah salah satu wilayah taklukan Eropa yang tertua di Asia Tenggara. Ditemukan pada tahun 1513 oleh orang Portugis. Orang Belanda mengalahkan Portugis, memusnahkan penduduk Banda, dan menguasai perdagangan rempah-rempah yang lukratif itu. Tenggelam dalam ingatan kolonial, Ambon adalah pulau yang menjadi latar di ke-6 bab dalam The 10.000 Dingen.
Yang menghidupkan ingatan-ingatan tersebut adalah pengulangan, baik yang mayor maupun yang minor. Misalnya, di kebun rempah-rempah, Granges ya, masih tergantung sebuah lonceng budak yang dibunyikan ketika ada perahu datang atau berangkat. Selamat tinggal, selamat datang, selamat tinggal. Kalau kebetulan ada orang di sekitar sini, tapi ia sering juga dilupakan. Itu kutipan dari novel tersebut yang ditulis oleh Dermot. Nah, 3 hantu anak lelaki, anak kecil perempuan juga kerap terlihat bermain-main di kebun. Mereka adalah anak-anak dari istri pemilik kebun yang dulu tinggal di Granges. Sang istri membiarkan seorang budak perempuan dari Bali disiksa karena suaminya tertarik padanya. Dermot bermain dengan pengulangan-pengulangan minor seperti ini, sehingga kita tetap diingatkan pada masa lalu. Ya, masa lalu Maluku yang penuh malapetaka dan berlanjut di narasi masa kini. Terutama melalui 3 cerita yang berlatar di Granges, yaitu Head Island atau pulau, The Twin Granges, kebun Granges, dan juga Allerszeelen, hari arwah. Nah, Dermot mampu meletakkan pasangan oposisi tradisional seperti masa kini, masa lalu, timur barat, bernyawa, tak bernyawa, kenyataan, fiksi secara berdampingan. Namun, di waktu yang sama, oposisi binar tersebut juga diputarbalikkan, dilebur, atau sensasinya divisualisasikan sedemikian rupa sehingga semua manusia, binatang, tanaman, bahkan hal-hal yang paling tak sedap dipandang sekalipun memiliki tempat dalam satu semesta yang sama. Baginya, barang bukanlah benda mati, melainkan sesuatu yang terjadi. Kecintaan Dermot pada sebuah cangkang yang paling sederhana, pada siput yang tidak ada gunanya, serta pada ubur-ubur yang paling dungu sekalipun, menurut Dermot sendiri, sama besar dengan rasa cinta yang dimiliki oleh seorang naturalis buta, Rumphius. Setidaknya jelas bahwa kemistisan The Tienduizend Dingen yang sentimental itu memperkaya ingatan sastrawi kita dengan segala sesuatu yang bisa didengar, dilihat, dicium, dirasakan, dan diingat di Maluku. Nah, oleh sebab itu, dalam kesusastraan Belanda, karya Dermot pun tidak punya saingan. Setidaknya jika melihat bahasa narasinya yang bernyawa, terinspirasi dari seni cerita lisan yang berkembang di kalangan orang Indonesia dan Indo-Eropa. Nah, berkali-kali ia menunjukkan rasa hormat kepada para laki-laki dan perempuan pendongeng di masa mudanya. Dari merekalah ia mengobservasi bagaimana menciptakan sebuah suasana yang bisa dirasakan meskipun nyaris tanpa kata-kata. Ia mempelajari cara membangun ketegangan dengan memperlambat tempo, dan ia mulai memasukkan tanda hubung sebagai penanda benaknya. Tanda titik dan tanda seru di tengah-tengah kalimatnya, dan pengulangannya yang berjumlah banyak itu, serta detailnya yang memikat, jeda-jedanya, dialog-dialog pendeknya, dan kalimat yang terpatah-patah, mengingatkan kita pada corak narasi lisan yang hidup. Oleh sebab itu, Nieuwenhuis tidak menyebutnya sebagai penulis Belanda sejati. Jelas,
bahwa strategi bercerita Dermaut dipelajarinya di Hindia, namun cara kerjanya yang intertekstualitas, dan seperti artisan jauh melampaui Hindia dari sastra Eropa yang dibacanya. Ia lebih suka mengadopsi tema-tema dan teknik bercerita klasik Barat dan mencampurnya dengan corak narasi Hindia. Hal ini terlihat jelas terutama dalam cerita Constance and the Matrose dan The Professor yang akan kita bahas setelah ini. Yuk, masih ada ulasan dari cerita karya Dermaut yang menarik. Semakin kesini semakin menarik. Apa sih? Jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif.